Di tengah gurun yang gersang dan sunyi, ketika langit terbentang luas menyambut terik mentari yang tak kenal ampun, tersimpan sebuah babak sejarah yang penuh makna dan emosi. Tahun 7 Hijriah, setelah dua kekuatan besar kaum Quraisy dan kaum Yahudi, yang selama ini menjadi ancaman dakwah kaum muslimin, berhasil ditundukkan, hanya tersisa satu kekuatan yang masih membayangi, yaitu bangsa Arab Badui. Mereka yang mendiami padang pasir dan gurun-gurun, dikenal karena selalu melakukan keonaran dan perampokan, membuat ketidakpastian merajalela di antara kaum muslimin. Dalam suasana yang penuh kecemasan dan tekad, Rasulullah memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan umat dan menegakkan keadilan. Sementara dua musuh besar telah jatuh, kabar tentang kekuatan yang tersisa, bangsa Badui yang berseliweran di padang pasir, menyebar bagaikan bisikan angin yang mendatangkan kegelisahan. Kaum Badui itu tidak terpusat di satu daerah atau bertahan dalam sebuah benteng yang kokoh, sehingga mereka sulit untuk dihadapi dalam satu serangan sekaligus. Mereka selalu muncul dari balik bukit pasir, menyerang dengan kejam, lalu menghilang bak bayangan. Disinilah letak permasalahan yang harus diatasi dengan kebijaksanaan dan strategi yang matang. Rasulullah pun mengutus pasukan-pasukan khusus yang dipilih dengan cermat untuk memberikan rasa gentar kepada suku-suku Badui itu. Tugas mereka bukanlah untuk menghabisi nyawa secara semeraut, melainkan untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan kaum muslimin, agar kekacauan yang selama ini terjadi bisa segera reda. Dalam benak setiap sahabat yang ikut serta, tersimpan tekad yang bulat, menjaga umat dari segala ancaman, sekecil apapun, demi menegakkan kebenaran. Suasana semakin tegang ketika datang sebuah informasi yang mengguncang hati Rasulullah. Terdengar kabar tentang adanya upaya makar yang direncanakan oleh Bani Calabah dan Bani Muharib, dua kelompok dari suku Ghatafan yang terkenal di kalangan Badui. Informasi itu ibarat petir yang menyambar di tengah ketenangan gurun, memaksa Rasulullah untuk segera mengambil keputusan. Tanpa menunggu lama, Rasulullah segera mengumpulkan pasukan yang jumlahnya berkisar antara 400 hingga 700 orang. Keputusan itu bukanlah tanpa pertimbangan, namun didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghentikan potensi kekacauan yang bisa merusak tatanan dan kedamaian umat. Dalam perjalanan yang akan segera berlangsung, setiap detail pun diperhatikan, termasuk cara pasukan menggunakan onta sebagai tunggangan. Di tengah perjalanan tampak pemandangan yang sangat menggugah hati. Setiap satu onta ditunggangi secara bergilir oleh 6 orang, sehingga setiap pergantian menuntut fisik mereka bekerja keras. Tak jarang, kaki para prajurit mengalami kelelahan yang luar biasa, bahkan sampai terpecah-pecah akibat beban dan perjalanan yang panjang di atas padang pasir yang keras. Untuk menanggulangi luka itu, mereka membalut kaki mereka dengan sepotong kain sobekan. Keterbatasan dan kelelahan itulah yang kemudian melahirkan sebutan daturika, yang artinya yang dibalut dengan sobekan kain. Di antara barisan pasukan, terdengar bisikan seorang sahabat muda yang penuh keharuan. Suaranya pelan namun penuh arti. Lihatlah, meski kaki kita terluka dan terbalut kain sobekan, setiap luka itu adalah bukti bahwa kita rela berkorban demi kedamaian dan keadilan. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita. Sang sahabat tua yang telah banyak menyaksikan perjalanan panjang perjuangan, menimpali dengan nada yang penuh keyakinan. Setiap sobekan pada kain ini menyimpan kisah pengorbanan dan ketabahan. Kita bukan sekadar menempuh perjalanan, tetapi kita sedang menulis sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Dalam perjalanan menuju lokasi yang dituju, suasana di antara pasukan dipenuhi campuran emosi. Ada kegetiran karena kelelahan yang mendera, ada pula harapan yang membuncah di setiap hati. Gurun yang luas dan panas menyambut langkah-langkah mereka dengan tantangan tersendiri. Namun di balik panasnya, mentari dan debu yang beterbangan, semangat kaum muslimin tetap menyala. Para sahabat yang ikut serta, baik yang muda maupun yang tua, saling mendukung dan menguatkan. Di sela-sela perjalanan, terdengar percakapan yang penuh keharuan. Seorang sahabat muda dengan mata berkaca-kaca berkata kepada rekannya, "Setiap debu yang menyelimuti kita mengingatkan betapa berartinya
setiap langkah yang kita tempuh. Aku percaya meski lelah, pengorbanan kita akan membawa kedamaian bagi umat. Rekannya pun menjawab dengan suara tegas namun lembut. Betul kawan, kita bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi juga melawan ketakutan dan keputusasaan. Ingatlah, setiap luka yang kita derita adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Jalanan yang berliku, panas yang menyengat, dan debu yang terus menghalangi pandangan membuat setiap langkah terasa seperti ujian. Namun semangat dan keyakinan yang menular dari pimpinan Rasulullah membawa mereka tetap teguh. Mereka tahu, di ujung perjalanan, keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, tidak terjadi pertempuran yang sengit seperti yang dibayangkan. Suasana yang awalnya penuh ketegangan dan kesiapan untuk bertempur, tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mendalam. Di tengah kesunyian gurun yang luas, Rasulullah bersama para sahabat memilih untuk melaksanakan sholat khauf. Sholat yang dilaksanakan dalam suasana ketakutan dan kegelisahan. Di sebuah tempat yang tersembunyi dari pandangan, di bawah langit yang tampak seakan turut menangis atas derita dunia, Rasulullah memimpin sholat khauf. Suasana itu penuh keagungan, meski tidak ada bentrokan senjata yang terjadi. Dalam kekhusyukan doa dan rintihan hati, para sahabat merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Seakan-akan setiap doa yang terlantun mampu menggugah jiwa yang paling dalam. Salah seorang sahabat muda dengan mata yang berbinar namun menyimpan kesedihan, berbisik kepada seorang sahabat tua di sampingnya. Betapa anehnya kita tidak perlu bertempur dengan pedang hari ini. Cukup dengan doa, ketakutan musuh sudah pun terkikis. Namun di balik ketenangan ini, aku merasa jantungku masih berdegup kencang, mengingat setiap ancaman yang pernah kita hadapi. Sang sahabat tua menjawab dengan lembut, suaranya penuh pengertian. Doa adalah senjata yang paling kuat. Allah melihat setiap keikhlasan dan ketulusan hati kita. Lihatlah, bahkan tanpa pertumpahan darah, musuh kita sudah gentar. Ketenangan hati kita hari ini adalah kemenangan yang tak ternilai harganya. Ketika salat khauf usai, keheningan yang menyelimuti benar-benar menembus setiap relung hati. Meski tidak terjadi pertempuran fisik, tindakan tersebut telah menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada suku-suku Badui. Di padang pasir yang luas, kabar tentang keberanian dan keteguhan hati pasukan kaum muslimin tersebar dengan cepat. Suara doa yang dipanjatkan dalam salat khauf seolah bergema di antara bukit-bukit pasir, membuat setiap penduduk gurun merasakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tak butuh waktu lama bagi gema salat khauf itu untuk menjalar ke seluruh pelosok padang pasir. Suku-suku Badui yang selama ini dikenal suka melakukan keonaran dan perampokan mulai merasa gentar. Di antara mereka, suku-suku Ghathafan yang pernah merencanakan makar, merasakan ketakutan yang mendalam. Keberanian yang selama ini menyelimuti mereka perlahan-lahan pudar, digantikan oleh rasa gentar yang tidak bisa disembunyikan. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di tengah perkampungan mereka, terdengar percakapan yang penuh kegelisahan. Seorang pemimpin dari suku Ghathafan berkata dengan suara yang bergetar, "Kita telah mendengar kabar tentang pasukan yang datang bersama Rasulullah. Mereka tidak menyerang dengan pedang, tetapi dengan doa yang membuat hati kita gentar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, keberanian kita telah terkikis oleh kekuatan yang tidak kasat mata ini." Mendengar hal itu, anggota suku lainnya pun menunduk, merasakan kepastian bahwa musuh yang selama ini mereka anggap remeh ternyata memiliki kekuatan yang berbeda. Suasana pun berubah, keputusan pun diambil. Mereka tunduk dan, dalam keheningan yang penuh haru, menyatakan kesediaan untuk masuk Islam. Tidak hanya itu, beberapa suku dari kalangan Badui yang tadinya selalu bermusuhan, kemudian memilih untuk bergabung bersama kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Mekah dan Perang Hunain yang akan datang. Dialog antara para anggota suku yang baru tunduk itu terjalin dengan penuh emosi. Seorang anggota dengan mata berkaca-kaca berkata, "Kami telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keonaran. Hari ini kami melihat cahaya yang baru. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kami untuk menempuh jalan yang benar." Seorang lagi menimpali dengan nada haru, "Kami berserah diri karena kami tahu bahwa hanya melalui kebenaran dan keadilan
hidup kami akan mendapatkan kedamaian sejati. Dengan semakin mengecilnya perlawanan suku-suku Badui, Rasulullah telah berhasil menaklukkan 3 kekuatan utama yang selama ini mengancam dakwah kaum muslimin. Kaum Quraisy, kaum Yahudi, dan kini bangsa Badui. Keberhasilan inilah yang membuka jalan bagi perluasan dakwah ke negeri-negeri lain dan kepada para raja besar. Kondisi dalam negeri kini sudah terkendali, dan umat pun dapat mengarahkan perhatian mereka kepada tugas yang lebih luas. Sepulang dari perang Zatul Riqa, Rasulullah menetap di Madinah hingga tiba bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Di tengah kesejukan Madinah yang selalu dipenuhi oleh harapan dan doa, suasana pun kembali tenang. Namun, semangat untuk menjaga keamanan dan menegakkan keadilan tetap menyala. Pada masa tersebut, Rasulullah beberapa kali mengirim regu militer ke berbagai tempat untuk mengatasi masalah keamanan yang mungkin timbul di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Di antara para sahabat yang mendampingi Rasulullah, terdengar percakapan penuh haru yang mencerminkan perjalanan panjang dan pengorbanan yang telah mereka lalui. Seorang sahabat muda yang barusan kembali dari tugas mengamankan sebuah wilayah terpencil, berkata sambil menatap langit Madinah, "Setiap langkah di padang pasir itu mengajarkan kita arti keikhlasan. Perang Zatul Riqa bukanlah tentang pertumpahan darah, melainkan tentang menunjukkan bahwa keteguhan hati dan doa bisa menggugurkan musuh tanpa harus bertumpah darah." Seorang sahabat tua yang duduk di bawah seonggok pohon zaitun dengan lembut menimpali, "Benar anakku, Allah mengajarkan kita bahwa kekuatan yang sejati bukan terletak pada senjata, tetapi pada keimanan dan ketaatan. Kita telah melihat bagaimana musuh gentar hanya dengan mendengar langkah dan doa kita. Inilah kemenangan yang hakiki." Setelah peristiwa itu, situasi di Madinah dan sekitarnya pun mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Kemenangan atas suku-suku Badui telah menumbuhkan kepercayaan bahwa kekuatan iman lebih unggul daripada kekuatan fisik. Dengan ketenangan yang mulai merayap kembali, Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh harapan. Di setiap sudut kota Madinah, suasana damai mulai terasa kembali. Namun di balik damai itu, tersimpan tekad untuk terus menjaga keamanan dan keutuhan umat. Rasulullah sebagai pemimpin yang bijaksana tidak pernah lengah. Ia beberapa kali mengirim regu militer ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang dapat mengguncang ketentraman umat. Tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keberangkatan regu militer disertai doa-doa harapan agar keamanan selalu terjaga. Dalam setiap pertemuan, terdengar kembali percakapan yang menyiratkan keyakinan akan masa depan yang lebih cerah. Seorang sahabat muda yang baru kembali dari tugas mengamankan wilayah berkata dengan semangat, "Setiap perjalanan jauh itu, setiap detik yang kita habiskan di jalan, adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kekuatan agar setiap langkah kita membawa kedamaian." Seorang sahabat tua pun mengangguk sambil menatap langit yang mulai memancarkan sinar mentari pagi. "Betul anakku, kita telah melalui banyak ujian dan cobaan. Kini, setelah 3 kekuatan utama yang mengancam dakwah kita berhasil kita atasi, inilah saatnya untuk membuka lembaran baru. Marilah kita teruskan perjuangan ini, tidak hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat yang abadi." Perang Zatul Riqa meninggalkan bekas yang mendalam, bukan hanya pada tubuh yang terluka, tetapi juga pada hati yang telah merasakan getirnya pengorbanan. Meski tidak ada darah yang mengalir deras di medan pertempuran itu, setiap doa, setiap langkah di gurun yang terukir oleh debu dan panas, menyimpan kenangan tentang keberanian dan keikhlasan. Dalam keheningan malam ketika angin gurun berbisik lembut di antara reruntuhan mimpi dan harapan, para sahabat sering kali berkumpul untuk mengenang kembali peristiwa tersebut. Seorang sahabat muda dengan suara penuh haru berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan perjalanan kita di gurun itu. Setiap jejak kaki, setiap sobekan kain yang kita gunakan, bercerita tentang betapa dalamnya pengorbanan yang telah kita berikan. Dan meski kita lelah, hati ini tetap bangga karena telah memilih jalan kebenaran." Seorang sahabat tua dengan wajah yang menyimpan ribuan cerita menambahkan, "Inilah warisan kita, bukan warisan berupa harta atau kemegahan, tetapi warisan iman
yang akan terus hidup di setiap generasi. Semoga anak cucu kita kelak dapat mengambil hikmah dari setiap luka dan setiap doa yang pernah kita panjatkan di padang pasir ini. Kisah Perang Zaturriqa bukan sekadar cerita tentang peperangan. Ia adalah narasi tentang bagaimana iman, ketulusan, dan keikhlasan dapat mengalahkan ketakutan dan kekacauan. Tindakan Rasulullah yang memilih salat khauf di tengah padang pasir telah mengajarkan bahwa kekuatan yang sejati bukanlah senjata tajam, melainkan doa yang tulus dan keyakinan yang tak tergoyahkan.